Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Seperti sebelum-sebelumnya ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang udah datang, kawan-kawan yang baru datang juga terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan channel ngobrol ini kita. Jadi langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah atau mau langsung cerita juga boleh. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Ngobor, ada Mas Biru, ada aku. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol lebih ya. Betul. Ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih menghibur gitu aja. Betul. Oke, ini ada langsung aja Bi. Langsung aja monggo Bro Ayung. Ada sebuah kisah. Kisah ini aku dapat itu baru 2 malam lalu. 2 malam lalu dari seorang teman. Dia itu kemarin baru kedatangan tamu dari Jakarta, Bi. Sebenarnya suatu hal yang menyenangkan karena memang tamu itu adalah saudaranya sendiri dan lama nggak ketemu. Tapi pulang itu dalam keadaan sebenarnya dia ada selentingan pernah tahu kalau bibinya itu sering kalau misalnya saat-saat kepikiran banyak atau pikirannya lagi ruwet itu sering ngalami kayak depresi kayak gitu loh. Bentar, gue belum ngeh. 2 hari yang lalu. Temen gua cerita, temen aku cerita kalau habis kedatangan saudaranya. Ceritanya berarti 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Kedatangan saudaranya, terus? Ya sebenarnya senang harusnya kan. Harusnya senang. Cuman pas datang itu dia juga lama nggak pulang kayak gitu kan karena usahanya Jakarta lagi di sana gitu kan. Tahu-tahu pulang itu dalam keadaan yang tadi ya. Dia pernah dengar selentingan kalau saudaranya tadi lu nyebut bibinya depresi. Bibinya. Maksudnya yang datang itu bibinya. Bibinya sama keluarga, semobil gitu ya. Datang ngadem lah di kampung. Semobil apa mobil bus gitu? Iya, gitu bukan ya. Tronton gitu, aja masih gandengan gitu. Terus naiknya di belakang Graul gitu. Yang pakai tenda lagi gitu kan. Kelihatan gitu. Iya. Aduh, itu datang ya gitu, Yung. Jadi cerita bibiku datang. Ya jadi bukan repot sih, senang datang, tapi kok yang belakangan turun, aduh kenapa ya, kok mukanya nggak sumringah kayak gitu loh. Yang belakangan turun? Yang belakangan turun. Yang berarti kan turun itu depan gitu kan, mobil itu yang panjang mobilnya orang kaya lah, biar limosin apa-apa. Nggak baca seperti itu. Panjangnya 12 meter 12 gitu. meter setengah, terus turun, masih ada berapa orang turun, 3, 4, kok omku masih nyangkol di dalam, masih ada di dalam kan sama bibi kok lama kayak gitu. Sedangkan yang turun itu anaknya, yang perempuan, terus satu lagi mungkin asisten atau apa ya. Ini om sama bibinya nyotek dulu di situ. Mungkin bercinta sejenak itu. Mungkin kampung gitu. Enggak. Gimana? Langsung buka pintu belakang, terus bawanya banyak kayak gitu loh biasanya. Lama nih berarti. Iya lama nih. Ya seneng karena banyak sih kan yang dibawa. Itu cuman peti siapa tahu ya. Mukanya nggak nggak sumringah kayak gitu. Itu siapanya yang nggak sumringah? Dua-duanya om sama. Yang semua yang turun itu belum turun kan bercinta itu kan di dalam belum turun masih tinggal kan. Lama kayak gitu kan. Terus tahu-tahu nyamperin yang paling gede anak yang paling gede. Mas, manggilnya sama kawan itu Mas. Pernahnya Mas kayak gitu. Iya, soalnya paman itu kan. Gitu kan. Mas tolong bantuin Mas. Bantuin apa? Ma aku aja melongo. Tadinya mau tumben balik kan kayak gitu kan. Seneng mobil api. Oh, itu datang semuanya tuh mukanya nggak enak kayak gitu. Langsung keprimen sih gimana jadi sih? Apa jadi panik gitu tuan rumahnya gitu ya. Terus bapaknya temen langsung, "Mak, jangan kayak gitu, keprimen biasa aja kayak gitu, wong kita belum tahu." Tapi ya nggak ngabarin ya, bapaknya ikutan panik. Tahu-tahu disuruh bantuin, Mas ini Mas Rewangi, bibinya itu lagi posisinya, kayak gitu. Itu habis bercinta bukan, maksudnya sakit gitu. Sakit dalam habis perjalanan jauh, maksudnya tuh gitu. Ya ada masalah lah seperti itu. Karena tadi pertama kan aku bilang kadang kalau dia banyak pikiran sering depresi atau apa. Tapi ini di luar
depresi itu memang macam-macam bentuknya ya Mas. Kalau ini gila nih katanya. Jadi gerakannya sih lambat Bi, tapi bukan kayak orang, mana badannya gede. Sorry ya, badannya lemu Mas kayak gitu, tapi emang rambutnya madan keriting gitu kan. Terus jeber kayak gini. Kalau nggak kayak orang, badannya gemuk, kayak larva dong. Ya larva. Aku suka nonton film itu. Asli Gitu kan. sangat keren. Tinggalnya tidurnya dikorek ya. Itu turun tak bantu berat, tapi aku mau masuk begini kan pintunya yang selirik kan mobil bagus pintu yang selirik mau naik begini mundur lagi Mas. Yang mundur lagi emang apa serem apa gimana? Iya serem banget. Jadi bibiku posisinya udah ngeliat itu pas aku masuk liriknya cuma ngincing mata dok kayak ngerti Vi. Ngapain lo kayak gitu seakan-akan ngincing kayak gitu matanya sekilas waktu itu aku ngeliat hitam semua. Jadi nggak ada putih-putihnya. Langsung kayak gitu. Nah apa Tin? Langsung mamanya kayak gitu. Emaknya yang di pintu di depan rumah itu. Orang mak pas liatin, biasa lagi bibinya, tapi masih mentelengin terus replek kayak gitu lagi. Omnya kayak ngerti gitu. Omnya Tin, tolong Tin kayak gitu. Kalau mata hitam semua itu kemungkinan sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau putih semua belum tentu bro. Kadang orang kan lagi enakan ininya ke atas gitu kan. Gitu kan. Kadang lagi ngapain anjir nih ngobrol paling absurd ini semua. Angel memang di sini. Terus. Makanya jangan pernah mungkin berharap lagi dibawain cerita terus cerita itu akan seperti memang begitu absurd benar. Terus. Ya. Sorry. Ya, ini kita ngeledekin Bro Ayung aja gitu. Asli. Terus akhirnya, Din ayo kayak gitu. Bingung Mas, saya mau megang mananya. Om gotong Om, enggak bisa jalan katanya. Om tapi kayak gitu. Ini lihat lagi, ngelirik lagi kayak gitu. Om emang kenapa sih? Din, kayak gitu aja. Langsung dipedang begitu. Anehnya segede itu. Saya pernah bibi itu pulang lebaran tahun dulu, enggak segemuk ini. Emang dulu udah pernah lebaran? Pernah ya, udah lama lebaran. Udah lama, tahun dulu ya. Tahun monyet, tahun ini kan. Pernah pulang, terus dia itu lagi hamil, pingsan. Beratnya luar biasa, hamil kecil mau ini. Beratnya luar biasa. Itu dari mobil udah kayak 2 kalinya dulu. Enteng banget, Bi. Aneh gitu katanya dia. Masa sih bisa kayak gitu? Iya, langsung tak bopong begini. Aku aja ditang-citing, mau minta bantuan yang lain, kenapa anaknya nggak bantuin kayak gitu loh. Cuman sedih-sedih doang. Itu cuman lirik lagi, tapi nggak ada penolakan. Langsung les, kayak gitu. Kayak ngasih kode. Langsung megangin kayak orang nggak megangin. Kayak nempel doang gitu. Ya, ayo mah geser sini mah gitu geser. Mana sih Pi kayak gitu cuman kemana sih Pi urip sadar kayak gitu loh. Jadi aku tambah deg-deg tambah takut cuman tapi ya dia kayak lemas tapi dibopong begini enteng lah pas udah turun itu posisinya akhirnya dia berdiri gitu masih miring-miring geser-geser begitu makin minggir tapi mau dibantuin apanya Pi pas udah keluar kan takutnya jatuh emang gitu begini. Oh ini masih di dalam mobil iya mau ngertinya kan mau dibopong bareng-bareng. Akhirnya ketemu cuma di papa enteng, tapi dilepasin jatuh. Cuman di papa enteng ya lepasin jatuh. Dilepasin jatuh. Jadi, kenapa Sri? Ya Allah, maning-maning kayak gue katanya mamanya Udin. Mak, lagi-lagi bapaknya kayak gitu. Sampean bantu nih. Lah wong kayu ngenteng gitu kan bantuin megang-megang aneh cemburu mamanya salah lagi bapaknya gitu nyakel salah menang salah apa sih jalur kayak gitu kan di pedang-pedang gue mancing di Sri kan menang apa kayak gini Sri itu nih kayak gitu katanya dipegang namanya Ade ya dipegang Ade ipar pegang mundur kayak gitu laki suaranya kayak cowok langsung dan kayak gue, kok kayak gitu? Ya Allah, minggir lagi. Kenapa sih? Alatnya siapa lah suaminya itu? Pokoknya namanya nama kekinian nih gitu. Sandi atau Michael atau siapa gitu. Sandi biasa. San, bojone kon. Yuk, baik. Cuma kayak ngode-ngode udah lelah. Mau masuk boleh ya? Ya boleh, ini rumahnya kamu juga, rumah saya, rumah kamu juga, tuh masuk. Rumah saya, rumah kamu juga. Sertifikatnya mana? Kenapa nggak kayak gitu ya? Dulu aku sering diomongin kayak gitu, tapi nggak pernah tadi ya terpikirkan mana sertifikatnya, langsung tak uangkan. Ya, lanjut ke cerita, masuk ke sofa.
kayak nggak orang sakit biasa nih. Yuk minum, ngomongnya nyebelin Bi. Perempuan lagi, yuk minum yang es ya. Ngurut di kulkas, nggak punya kulkas, tapi nggak punya banyu es, digituin, gentak Bi. San, yuk kalau ada es cariin beli kayak jam pirak ya tangganya, tahu-taunya tetangganya mantau sampingnya. Yuk tempat saya ada kayak gitu. Kepo ibu dibawain es, bawain es langsung. Kayaknya itu es itu batu es cuman yang kayak nih buat jualan itu lebih. Jadi es lilin tapi ya ada warnanya sih, manis-manis banget. Taruhin di gelas gede, kasih air lagi, kayak gitu, dimakan sama es-esnya. Pada mundur semua kan, Mas kayak gini, ngomong sama Banyudin, Mas tolong Mas, istri saya kayak gini Mas. Nah itu ada yang nggak kelihatan satu, putranya satu yang paling kecil itu umurnya. Itu berarti mungkin yang dulu hamil pingsan di Bopong susah. Bisa jadi mungkin itu aja ya, kita arahkan ke sana mungkin. Itu usia SMA kelas 1 lah. Anaknya berapa? 3 yang yang turun 2 sama tadi ya. Yang satu yang terakhir itu nggak kelihatan di situ. Nggak kelihatan, nggak ikut. Oh memang nggak ikut. Memang nggak ikut. Lah si Wanto, sebut saja Wanto mana? Bocok banget kayak gitu. Suaminya tuh bapaknya ngomong gitu, Pak ada yang ngomong, Pak ngomong gitu. Berarti lagi marah sama itu, sama anak yang terakhir itu Bi. Lah ini jatuhnya kayak gini, ya gara-gara bocah itu. Coba Lem, apa ada air es lagi apa enggak? Suaminya ikutan itu, geroh buka kelambi, tapi pakai singlet. Tatonya mana-mana. Tato tapi cacing. lucu ya, katanya tatonya wagu banget. Orang berantem itu Bi, ya ini nggak penting diceritain, tapi wagu gitu gambarnya itu. Orang karate gitu karate, iya. Sudah apa kata Udin, tapi gagahan gitu. Tapi emang baik orang itu aja, rokok udah langsung prak, cuma belum dipasrahin. Udin kan nungguin, tim rokok, angel kan Bi, mau bergerak susah, nggak ada pengasapan tambahan gitu. Nah itu akhirnya hari itu malam itu selesai, tapi emak sama bapak sama tadi ya Om ya ngobrol, saya nggak ikut mantau karena ini aku risih, nggak enak. Pokoknya aku udah dapat rokok, aku keluar. Ini urusan orang tua gitu. Orang tua kayak itu. Tahu-tahu ya memang itu bukan tongkronganku kan Bi. Jadi ketika jam 1:30 malam itu ditelepon si Udin. Jadi di sana itu jadi lagi Bi. Jadi dalam artian memang kesurupan. Maksudnya di sana itu di rumahnya Udin. Udinnya kan main. Dapat upeti kan. Main urusan orang tua kayak gitu. Foto ditelepon solo, ya Allah, saya pakai motor. Kan motornya sih cepat. Kekian gue nusuli kiainya. Nusuli kiainya. Itu sampai rumah, saya baru di pintu. Nah, saya kan rumahnya juga motor truk itu langsung pintu di situ. Di dalam itu kelihatan orang lagi ngapain aja kelihatan. Malah itu tangkep pintu aja dibuka lebar semua. Biar nggak sesek gitu ya. Tetangga aja banyak yang nonton Bi. Sebentar. Ya. Nggak apa-apa lanjut aja. Aman Bi. Aman. Enggak, tadi ini layarnya mati. Iya, jadi gelap di motor kayak gitu dia pakai Fu itu yang jengking itu. Bi. Tak promoin produknya Satria gitu. Produknya Satria, produknya Suzuki, mereknya Satria gitu. Kayak gitu kan ya langsung. Dia langsung baik ini kayak gitu, langsung baik ini langsung. Kenapa itu di dalam posisinya nggak ngelihat yang namanya bibinya itu nggak tahu ada di mana, tapi orang bingung ngeliatnya ke atas semua. Ya emaknya, ya anak-anaknya, mama. Pokoknya dari luar itu lagi pada ngeliatin ke atas gitu. Semua tetangga nih ada yang nempel di pintu, jadi kayak itu. Ada yang nggak usah ikut-ikutan. Tetangga yang lain gitu kan udah rame, pokoknya jam 2 teriak-teriak. Oh jam 2 pagi itu. Iya kayak tapi lagi suaranya. Gue dari tadi ngebayanginnya tuh siang gitu. Oh malam ya berarti. Datanya kan habis maghrib itu malam, jadi teriak-teriak suaranya laki, kayak suara laki-laki lah. Kayak gitulah. Untungnya apa Bro Ayu? Iya. Lo tahu nggak untungnya di situ? Kenapa emang? Listrik nggak mati. Listrik nggak mati. Kebayang kalau listrik mati kan? Listrik mati susah. Repot lagi kan? Repot lagi. Oke. Udin akhirnya. Udin langsung set cyber kan ya, cyber cas kayak gitu kan, dilebaikan seperti itu. Tinengkok katanya gitu. Tapi imensi gitu. Imensi gitu. Motornya sih bener kayak ini kok tiba. Kainnya nanti jatuh. Iya. Ini kan
bokongnya kan kayak punyanya bagus, jengking banget. Ganti motor segala macam. Ganti Astrea Grand. Iya, akhirnya mau nggak mau kan Udin masuk ngisi. Hilang apa sih? Katanya hilang apa? Pas lihat ke atas, masa walau alam ya kejadiannya. Badan segede itu ada di blender, Bi. Gue bayanginnya tuh ini loh, ibu gurunya. Siapa? Kepala sekolahnya Ipin Upin. Oh iya bisa gitu. Oh iya benar. Iya kan? Yang takut semua sama dia ya. Itu kan kayak gitu. Ya kalau enggak dia Nyonya Pavla kayak gitu. Kanjeng Mami. Gitu. Kanjeng Mami bener. Aneh banget. Aku nggak pernah lihat kesurupan itu aja. Ya kalau di sekolahan, ya lumrah teriak-teriak apa. Masa di blender naiknya gimana? Di blender segede itu badannya. Blender itu kayu ya, kayu yang di tengah itu ya. Gitu. Nah, rumahku kan di atasnya belum meterit, yang ada merah putih itu kan masih ada ininya apa? Ya ubi rampet di atas. Di situ posisinya. Maksudnya gimana, Din? Sorry aku nggak. Masa bisa begitu? Posisinya yang kayak orang kraket nempel gitu. Padahal kan ada palangan ke sana. Bener-bener kayak gini, Vi. Kayak para layang gitu, nempel. Kayak kesalip gitu ya? Ya kesalip. Kau tahu suaranya laki perempuan itu. Udin, kok kayak gitu, kayak gitu. Jadi aku yang kayak kata si Udin, kayak aku sendiri yang paling takut daripada yang situ, daripada ketakutan gitu. Karena baru ngeliat, nggak ada temennya kan, baru ngeliat nggak ada pendukung lah, bener-bener tak tanyain dong, cuma tengok langsung mau ngambil grand ke depan, motor yang bisa diboncengin kayak ini, nggak jadi, takut. Langsung pakai ini lagi motor Satria tadi keluar nyamperin ya ini. Jadi sebisanya kayak ini pangku cara teman di jalan kan nyamperin ke tongkrongannya. Kok di motor kan gawat kayak gitu. Ada apa ikut semua rombongan. Yang tua kayak iya, apalagi habis ini apa konsi siapa nanya dulu apa hordingnya diginiin dulu. Kelihatan udah mau keluar, tahu lama lagi ketok. Pernah beli kan? Kirain keluar celana pendek kantong. Berarti saiki, aduh lama lagi ganti lagi. Kayaknya kalau nyampe sana udah turun terus nggak ada kejadian apa-apa. Sampai kapanpun saya nggak percaya pakai ini itu. Pulang sendiri aja pakai itu. Digelandang pulang, diboncengin, lama orang gelem kata nggak mau bonceng grand. Maunya Satria. Angel kiai ini kue pesing ape kayaknya kepena bokongnya jengking sampean kok angel. Ya akhirnya orang bisa angel kiai akhirnya boncengnya di Satria. Ya nyikap begini angel banget. Sorry ya, ini bukan dibuat tapi emang Udin ceritanya seperti itu. Masa sih di boncengnya Satria kok orang udut nyantai Bi, tapi duduk aduh alon kan jeblok kayak gitu. Sampai ke rumah saya, sampai sono nggak ada apa-apa Bi. Bisa duduk biasa aja, tapi aku ngeliatin om bapak pucet panik semua, tegang semua, dan bibi posisinya nggak ada temennya, jadi sofa itu panjang sendirian di tengah situ. Cuman kayak yang lain itu jangan sampai ke sini kayak gitu, takut ada apa-apa. Loh, kenapa sih Kiai assalamualaikum ada apa? Orang Pak Kiai padahal enggak gitu. Keprimen orang lagi turun. Kayak gitu, kalau orang lagi turun sini ada apa? Jadi mau cerita tapi takut sama ini. Sama yang kesurupan. Emang masih kesurupan, tapi udah posisi nyantai, Bi. Nyantai minta es lagi, Bi. Sing adem, lanang suaranya Bi laki-laki. Tadi kayak gitu ya. Kayak wong lagi. Ya kalau nggak kayak gitu ngapain manggil situ? Udinnya yang jengkel, bonceng Satria gitu, muncul lah ya gitu. Dia jawab baik, kau keluar mintanya. Akhirnya panggil Din, bapaknya ngomong tuh, Kia gawat, ngomongnya kayak gitu, Kia gawat, kuat nemen katanya kuat. Terus akhirnya minta supaya jangan di dalam rumah itu, keluar ngobrolnya kan ada ranggon-ranggonan itu. Itu minta siapa? Kayaknya minta ngobrolnya jangan di dalam. Sama bapaknya Udin loh. Sama bapaknya Udin, sama Sandi, pamannya keluar juga. Terus lah bocah-bocah itu temennya Udin suruh jagain sama Udinnya. Soalnya aku kena apa saya gitu. Iya sih kalau ngeliatin emang ayu, bibiku ayu cantik tapi kan gede, nubruk. Alah apalagi tadi itu di atas kayak bisa enak banget. Udah ngeri. Teman itu juga sih, kenapa sih Din? Kenapa sih? Emang kenapa? Bi, cuma lirik doang sama temennya disapa. Bi, kan sopan gitu loh. Kayak gitu.
Din, kenapa sih Din gitu? Kesurupan goblok digituin. Gitu. Akhirnya keluar, Udin cuma nyuri-nyuri kuping gitu yang gak kedengeran kayak gitu. Teman kabar-kabarnya katanya itu ini itu udah manggon dari zaman keturunan kuna. Pernah ada bangsa-bangsa kayak gitu yang ditahluin sama mbak buyutnya. Itu selalu nyari celah untuk menguasai si perempuan tadi, Bi. Nah itu kalau dia lagi pikiran, lagi emosi apa pasti masuk. Jadi Mas Sandi, dia pernah nasi nambah nih. Ini pernah ada yang ini obatin. Nggih Pak, sinten Habib katanya. Nah terus pripun? Nah katanya ini yang bisa nolak sendiri, yang paling penting itu dirinya sendiri Pak Kiai kayak gitu. Ya iya jelas Jadi udah dikeluarin, tapi kalau dianya lagi koleng, lagi masalah pikiran bisa ini. Tapi nggak pernah separah ini. Masalahnya apa? Diceritain ternyata siapa ya Wanto. Gara-gara Wanto, Pi. Wanto yang anak terakhir itu. Iya, Wanto saprene urung ketemu. Wanto itu anak baru gede, masuk SMA. Mungkin ada kewajiban tawuran segala macam itu loh, Pi. Jadi dia tawuran, Pi. Berarti dia nggak pinter dong ya sekolahnya? Enggak. Biasanya yang tawuran itu nggak pinter. Biasanya kayak gitu. Tapi dia pinter dalam bertarung. Iya, cuma itu doang. Mungkin seperti itu. Tawuran, melu tawuran. Katanya alasannya. Bapaknya kan emang tadi ya Tato. Jadinya emang preman orang keras kayak gitu. Jadi nggak persuasif Bi ngomongnya. Jadi kekerasan juga ngomong. Lu mau jadi apaan gini? Cuma bapak aja dulu. Api aja dulu kayak gitu, lu nggak usah ikut-ikutan kayak gitu kan. Terus peleng atau gimanain gitu kan, jadi dia malah jadi tambah bengal kayak gitu kan. Ibunya denger itu ketika dari sekolah ada kabar bahwa anaknya ikut tawuran begini-begini, bahkan pernah ada jatuh korban. Terus ini mau kantor polisi segala macam. Itu pikiran kayak gitu, stres ya. Stres dan tipenya ibu tadi itu yang nggak bisa ngomong ke orang gitu loh. Diempet. Nah, yang unik lagi kalau dia lagi kayak gitu, larinya bukan ke kamar kan, umumnya kayak gitu kan. Di dekat kamar mandi itu ada gudang, tapi nggak kotor sih. Maunya di situ, Bi. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya kata Om Sandi itu jangan diapa-apain. Jangan digangguin, nanti bener sendiri. Tapi ini kok tiba-tiba lama tuh keluar bisa kayak gitu, marah-marah. Pakai Miki katanya bapaknya Udin tadi itu masa kayak gitu. Ya om tuh menungsa katanya. Nyantai Bi. Terus gimana Pak Kiai? Sampean tolong dia. Yang orang mampu. Angel Bi. Udah ngobrol udah orang mampu. Aku nggak mampu katanya. Harusnya sama kakak seperguruan dulu waktu di santri. Nanti kapan? Ya besok. Tahu-taunya besok minta diantarin jauh lagi Bi. Di sana udah waras. Gara-gara Pak Yantonya itunya udah datang ke situ. Nyusul. Jadi ya di sana saudara lagi diantarin ke situ. Terus minta maaf sama mamanya kayak gitu loh. Itu udah mendingan. Cuman ya ini lubangnya harus ditutup. Katanya ada kakak seperguruannya lagi lah, lubang itu yang buat masuk. Iya, biar nggak ini ya, biar nggak bolak-balik kayak gitu. Tapi tolong Mas Andi, tolong Dewanto. Kamu kan ngerti mamanya kayak gitu. Tahu. Jangan ngobrol baik gitu kan. Jadi paling gregetan kan Udin. Bangsat kalau badannya kecil kaprupi Mas kayak gitu. Jadi ketemunya sepupu tapi muda tapi badannya gini gede banget. Jadi nggak mau dikepruki ya gimana gitu kan. Iya tolong jangan bikin mamamu sedih. Kamu juga ya, siapa Bapak Sandi gitu. Jadi tadi ya yang ngomongin. Jadi tolong jangan sampai sedih, jangan sampai marah-marah. Ini memang dari turunan begitu. Tapi matanya awas Bu. Ini Pak Sandi iya dia semenjak dulu gitu ya ada kejadian terus ditutup. Ditolongin sama Habib gitu, matanya sering lihat hal kayak gitulah, awas gitu. Tapi ya jadi kadang saya lagi mau ada orang jahat, saya bisnis gitu ya. Terus ada yang mau jahat, kadang istri ngingetin duluan. Tahu gitu ya. Tahu kayak gitu. Cuman ini bosnya kalau lagi marah kayak gitu, lagi sedih apa. Kayaknya nangis gurung-gurung banget, kepruki men. Siapa sih Wantonya? Wanto nangis, orang maning-maning mak katanya kayak gitu. Jadi jalannya gara-gara tadi mau ada masalah, dia itu pergi dari rumah nggak ngomong-ngomong, bawa tas segala macam, minggat atau nulis surat selamanya aku takkan kembali kayak gitu loh. Jadi kepikiran kayak gitu. Ya akhirnya
itu tadi, yang ke atas itu pulang lagi? Enggak, tapi sempat ada foto katanya. Enggak, wis kapan-kapan katanya kayak gitu. Ada yang sempat kayak gini, Bi. Tapi nanti kalau misalnya temen ya boleh gitu, mana fotonya minta gitu. Kalau privasinya boleh di ini. Itu aja sih, Bi. Itu berarti jintrah gitu ya? Jintrah. Jintrah apa? Jintrah itu jin yang turun dari atas. Dendam gini lah. Iya, dari leluhur dia punya melihara jin, punya perjanjian tertentu, nanti akan turun bisa ke anaknya, itu namanya jintrah. Oh, yang kayak gitu bisa. Istilah trah itu kan, nah itu. Iya. Ya seperti itulah, Bi. Tapi ya tadi celahnya di mana-mana ya hal seperti itu masuk kebanyakan ya karena kita memelihara amarah, emosi, sedih yang terlalu mendalam itu lebih cepat gitu loh. Kalau orang yang lebih fun, lebih ini siap, lebih ini enggak terlalu sama benturan yang kayak gitulah kayak gitu. Itu aja sih menurut aku. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Mungkin salah satu pesannya yang bisa kita petik, ini kawan-kawan semuanya yang masih muda-muda, jangan tawuran gitu. Tawuran itu sebenarnya menunjukkan kalau orang-orang tersebut itu pengecut gitu ya. Beraninya ramean. Kalau berani satu persatu di dalam kamar rapat tutup, masing-masing pegang senjata. Habis kelar, ya kan? Satu mati, satu masuk polisi. Udah gitu aja kan. Gelanggang aja one plate apa-apa. Iya, satu persatu di dalam kamar tutup rapat. Kasih senjata satu-satu. Yang satu mati, kalau nggak dua-duanya mati, yang satu mati, yang satu hidup masuk polisi. Udah jelas. Itu lebih gentleman gitu kan daripada tawuran. Ribut, berisik. Pernah sekali. Enggak, makanya itu hal paling goblok yang pernah gue lakuin. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita ambil sesuatu yang positif, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Baiklah. Udah segitu aja ya Bro Ayung. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, semoga tetap terhibur kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Apa yang kita omongin, apa yang sempat terucap tadi, apapun itu, ya itu semata-mata ya nggak pajangin lalu gitu ya Bro Ayung ya. Betul. Kayak gitu. Dah. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.